Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nurjana dari kelas 3E Prodi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Nah, kali ini saya akan berbagi informasi lagi nih kepada moms dan bunda-bunda di rumah terkait senam nifas. Dan saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan senam nifas dan apa itu senam nifas, kemudian manfaatnya apa, dan dampaknya apa jika kita tidak melakukan senam nifas tersebut. Untuk itu, tonton videonya sampai habis ya, moms. Oke, moms, kali ini saya langsung aja bahas tentang definisi atau pengertian dari senam nifas. Nah, pada masa nifas ini, para ibu atau moms ini diharuskan untuk melakukan senam nifas atau senam setelah melahirkan. Nah, senam nafas ini merupakan suatu latihan yang dilakukan 24 jam setelah melahirkan dengan gerakan yang telah disesuaikan dengan kondisi ibu-ibu atau mom setelah melahirkan. Nah, dilakukannya ini sejak kelahiran pertama sampai hari ke-10 gitu ya. Nah, moms, untuk manfaatnya sendiri terkait senam nifas itu manfaatnya nggak usah diragukan lagi, karena manfaatnya itu yang pertama bisa untuk mempercepat proses penyembuhan, yang kemudian yang kedua itu bisa untuk mencegah timbulnya komplikasi, dan yang ketiga ini untuk bisa memulihkan dan menguatkan otot-otot punggung dan otot-otot dasar panggul dan tentunya otot perut. Itu manfaatnya ya, moms. Jarang sekali nih ya para moms atau bunda-bunda yang di rumah ini untuk melakukan senam nifas setelah melahirkan ini, karena banyak sekali alasannya. Yang pertama, alasannya karena memang tidak tahu bagaimana cara melakukannya gitu ya. Kemudian yang kedua, karena terlalu bahagianya, jadi yang dipikir itu ya bayinya aja gitu, pada momsnya sendiri tuh nggak diperhatikan gitu. Alasan yang ketiga tidak melakukan senam nifas itu karena takut dan sakit gitu ya, masih sakit, jadi ya banyak alasan gitu untuk tidak melakukan. Padahal nih moms ya, jika kita tidak melakukan senam nifas ini bisa mengakibatkan dampak yang tidak baik gitu. Yang pertama itu bisa terjadinya infeksi. Nah, karena involusi uterus yang tidak baik sehingga sisa darahnya itu tidak bisa dikeluarkan. Kemudian yang kedua ini bisa mengakibatkan pendarahan yang abnormal atau pendarahan yang secara berlebih. Kemudian yang ketiga ini bisa mengakibatkan trombosis vena atau adanya sumbatan atau bekuan darah, dan bisa mengakibatkan varises gitu. Itu dampaknya, moms. Nah, tadi saya sudah sempat menyinggung di awalnya terkait definisi, dampak, manfaatnya apa gitu terkait senam nifas. Nah, kali ini saya akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan gerakan senam nifas ini. Untuk itu terus simak ya. Oke, moms, sebelum melakukan gerakan senam nifas, alangkah baiknya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar otot-otot kita tidak tegang, dan dimulai dari gerakan kepala sampai dengan kaki. Jangan lupa dihitung ya, moms, 8 kali. Mohon maaf sebelumnya, videonya saya percepat agar tidak terlalu lama. Gerakan pertama, berbaring dengan lutut ditekuk, tempatkan tangan di atas perut di bawah area iga, nafas dalam dan lambat melalui hidung dan kemudian keluarkan melalui mulut. Berbaring terlentang, lengan di atas kepala, telapak terbuka ke atas, kendurkan lengan kiri sedikit dan regangkan lengan kanan. Pada waktu bersamaan, rilekskan kaki kiri dan regangkan kaki kanan. Kemudian berbaring terlentang, kedua kaki sedikit diregangkan, tarik dasar panggul, tahan selama 3 detik, dan kemudian rileks. Memiringkan panggul, berbaring, lutut ditekuk, kencangkan otot-otot perut sampai tulang punggung mendatar, dan kencangkan otot-otot bokong, tahan 3 detik, kemudian rileks. Berbaring terlentang, lutut ditekuk, lengan dijulurkan ke lutut, angkat kepala
Tidur terlentang, angkat kaki kiri sehingga pinggul dan lutut mendekati badan semaksimal mungkin. Lalu luruskan dan angkat kaki kiri secara vertikal dan perlahan-lahan turunkan kembali ke lantai. Lakukan secara berulang. Tidur terlentang dengan kaki terangkat ke atas. Lakukan gerakan pada jari-jari kaki seperti mencakar dan meregangkan. Lakukan ini selama setengah menit. Gerakan ujung kaki secara teratur seperti lingkaran dari luar ke dalam dan dari dalam keluar. Lakukan gerakan ini selama setengah menit. Lakukan gerakan telapak kaki kiri dan kanan ke atas dan ke bawah seperti gerakan menggergaji. Lakukan selama setengah menit. Tidur terlentang, kedua tangan bebas bergerak. Lakukan gerakan di mana lutut mendekati badan bergantian kaki kiri dan kaki kanan, sedangkan tangan memegang ujung kaki, dan urutlah mulai dari ujung kaki sampai batas betis, lutut, dan paha. Lakukan gerakan ini 8-10 kali setiap hari. Tidur terlentang, kaki terangkat ke atas, kedua lengan di samping badan, kaki kanan disilangkan di atas kaki kiri dan tekan yang kuat. Lakukan ini 4-6 kali selama setengah menit. Oke moms, untuk gerakan ini sudah selesai. Jangan lupa untuk melakukan pendinginan. Nah, untuk pendinginan ini sama ya moms, dimulai dari kepala sampai dengan kaki. Jangan lupa untuk selalu dihitung setiap gerakannya. Dan mohon maaf sebelumnya saya dipercepatkan lagi videonya agar tidak terlalu lama. Nah, moms, gerakannya mudah sekali bukan untuk dilakukan, jadi jangan ada banyak alasannya untuk tidak melakukan senam nifas ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam pembuatan video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.